Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dari kelompok kami mengenai industri kecil dan perdagangan. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Teza Ramanda Putra dan dua rekan saya, Leni Ratnasari dan Muhammad Fakhri. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul IKA dan Perdagangan. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi dengan keterampilan dan tenaga kerja dalam konteks kecil. Lalu perdagangan adalah perniagaan atau kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Lalu perkembangan IKA dan perdagangan. Saya memilih dua. Yang pertama adalah perdagangan itu sendiri dan yang kedua adalah koperasi. Pada dasarnya perdagangan ini sudah ada sejak zaman purba atau 1500 juta tahun yang lalu. Namun mereka melakukannya dengan sistem barter. Dan saat ini telah dikenal alat pembayaran atau alat transaksi yaitu uang. Kenapa perdagangan ini menjadi perkembangan dari IKA itu sendiri? Karena pada dasarnya IKA adalah bagian dari perdagangan. Perdagangan ini menghasilkan produk yang dihasilkan dengan tenaga kerja lalu dijualkan. Dan tanpa mereka sadari, produk yang dihasilkan dengan tenaga kerja tersebut adalah IKA. Namun mereka belum mengenal sistem tersebut. Lalu yang kedua adalah koperasi. Kenapa saya memilih koperasi sebagai latar belakang perkembangan IKA itu? Karena koperasi ini memiliki latar belakang yang cukup menarik. Mereka berdasarkan dengan IKA itu juga terkait satu sama lain. Karena koperasi ini melakukan organisasi yang berasal dari produk IKA. Sehingga ketika koperasi dikenal oleh masyarakat ramai, maka perlahan-lahan pemikiran mereka tentang industri besar itu menciut, mengecil, dan artinya muncullah industri kecil di Indonesia. Lalu perkembangannya koperasi. Pertama kali itu DR Arya Wiratmaja tahun 1896 mengutarakan ide-ide tentang koperasi dan diteruskan oleh Wolfgang Westerode. Lalu pada tahun 1908 DR Sutomo membentuk suatu organisasi yang bernama Budi Utomo yang memiliki peranan penting dalam kemajuan koperasi di Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu karakteristik dan ciri-ciri dari industri kecil. Yang pertama adalah sistem akuntansi sangat kurang baik. Lalu kemampuan pemasaran juga hanya sebatas individu ke individu. Lalu skala ekonominya sangat kecil sehingga sulit untuk menekan biaya. Lalu kecenderungan tidak formal. Mereka tidak mempunyai rencana usaha mereka ke depannya harus seperti apa. Lalu jika kita melihat struktur mereka sangat sederhana karena hanya dimiliki oleh satu orang dan tenaga kerjanya pun tidak banyak. Lalu kebanyakan pemilik itu tidak memisahkan antara kekayaan pribadinya dan kekayaan perusahaan. Jumlah tenaga kerja di industri kecil ini sangat sedikit sekali, hampir 1 sampai dengan 4 orang. Lalu margin keuntungan yang sangat terbatas. Lalu kita melihat ciri-cirinya. Kita melihat dari segi sosial ekonomi, maka kita lihat bahwasannya industri kecil ini sangat susah sekali untuk menembus pasaran. Lalu yang kita lihat dari segi sarana dan teknologi yang digunakan dalam industri kecil ini out of date, tidak update sama sekali. Artinya teknologinya masih sangat minim. Lalu dari segi produksi, industri kecil ini mempunyai produksi yang sangat rendah. Seringkali menggantungkannya kepada pekerja itu sendiri. Jika pekerja tidak bekerja, maka tidak ada yang dihasilkan. Lalu kita lihat dari segi kapital. Industri kecil memiliki kapital yang sangat kecil juga. Sehingga sering dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Dari segi manajemen, industri kecil sangat rentan terjadi persaingan karena modal yang sedikit bisa disaingi oleh orang lain. Lalu lagi dari segi personil, industri kecil biasanya dilakukan oleh satu orang. Lalu satu orang itu sebagai pemilik dan mempekerjakan
tenaga kerja itu yang berasal dari keluarga mereka itu sendiri. Nah, hingga saat ini macam-macam industri kecil itu sudah ada pengklasifikasiannya. Yang pertama adalah industri kecil tradisional. Lokasinya masih di daerah, mesin yang digunakan itu relatif sederhana, aksesnya untuk mencapai pasar itu sangat sulit, proses teknologinya juga sangat sederhana. Lalu yang kedua adalah industri kecil modern. Hampir sama seperti industri kecil tradisional. Yang membedakannya adalah industri ini sudah memiliki teknologi, tapi masih dalam skala kecil dan juga telah dilibatkan dalam sistem produksi besar dan menengah dan sistem pemasaran domestik dan ekspor. Lalu industri kecil kerajinan. Seperti namanya, industri kerajinan kecil. Artinya industri ini berada dalam fase skala kecil. Memiliki tenaga kerja yang sedikit, alat yang masih tradisional, dan lain-lain. Lalu kita ke perdagangan. Saat ini perdagangan terdiri dari dua, yaitu perdagangan nasional dan perdagangan internasional. Perdagangan nasional itu sudah lumrah kita sebut, karena sudah banyak sekali perdagangan di Indonesia, seperti peternakan, penjualan baju bekas, penjualan potong ayam, dan lain-lain. Lalu kita melihat perdagangan internasional. Yang pertama itu ada ekspor-impor. Ekspor-impor adalah penjualan ke luar negeri dan kita membeli dari luar negeri. Lalu barter, hampir sama seperti zaman dahulu. Saat ini negara-negara sudah sangat lazim untuk melakukan barter atau sweet barter. Lalu konsinyasi. Konsinyasi adalah barang yang dijual di pasar internasional harus terlebih dahulu menunggu adanya pembeli. Artinya mereka itu menunggu pembeli berkumpul seperti di pasar, tapi ini lebih ke konteks seperti lelang. Lalu fake deal. Bagian yang ditawarkan bisnis dilakukan melalui perdagangan dengan negara-negara lain. Artinya perdagangan itu dilakukan dengan perjanjian dan tidak bisa dibatalkan. Lalu lintas perbatasan. Sepertinya ini adalah tetangga. Perdagangan dari kedua negara dekat atau tetangga untuk memfasilitasi penduduk setiap transaksi. Misalnya perdagangan antara Indonesia dan Malaysia atau kerjasama Indonesia dan Australia. Indonesia memasok A dan Malaysia memasok B. Indonesia dan Malaysia itu saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, lalu faktor yang mempengaruhi adanya perdagangan internasional. Yang pertama itu adalah keberadaan pasar bebas. Dengan adanya keberadaan pasar bebas ini, penjual dan pembeli bebas masuk pasar. Tidak ada halangan sama sekali, tidak ada aturan yang membatasi. Lalu meningkatkan kerjasama. Dengan adanya pasar bebas ini, maka kerjasama akan meningkat dan memicu individu atau kelompok untuk bersaing, untuk menambah pasar dan produksi peningkatan. Lalu perbedaan mereka dari kondisi geografis. Yang dimaksud dengan perbedaan mereka dari geografis ini adalah dari kondisi alam. Seperti Indonesia adalah negara agraris yang memiliki banyak produk dari hasil pertanian. Banyak negara-negara yang tidak memiliki iklim tersebut, seperti negara Korea yang notabene adalah negara dingin, dan negara-negara lainnya. Lalu meningkatkan perkembangan teknologi. Dengan melakukan perdagangan internasional, artinya kita sudah update bahwasannya ada teknologi A, kita sudah membeli, kita sudah mempunyai, kita sudah memiliki. Pengembangan peralatan scanning dan komunikasi dipicu masing-masing negara untuk meningkatkan produksinya ke negara-negara yang lain, dipasarkan dengan asumsi bahwa negara tidak dapat menyediakan barang atau jasa. Lalu perbedaan teknologi. Tidak hanya perbedaan dalam sumber daya alam, tapi teknologi ini juga menyebabkan adanya perdagangan internasional. Seperti Indonesia. Indonesia membeli motor dari Yamaha, baik itu roda 2 maupun roda 4. Karena Indonesia belum bisa memproduksi motor itu sendiri. Artinya teknologi Indonesia masih sangat kurang. Tak hanya motor, seperti handphone juga. Mungkin Indonesia sudah bisa melakukan produksi handphone, tapi belum bisa bersaing dengan negara luar. Dan yang terakhir adalah menurunkan biaya. Jika negara A memproduksi produk A dengan 50 juta euro, dan negara B memproduksi hanya dengan 25 juta euro, artinya negara itu harus melakukan perdagangan internasional karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Seperti itu. Oke, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fahri dan Leni Ranasari.
Kepada Leni, saya persilakan. Di Indonesia, industri kecil dihambat oleh berbagai macam masalah. Masalahnya itu pun berbeda-beda dari daerah ke daerah lain, dari satu sentra ke sentra lain maupun berbeda antar unit usaha dalam kegiatan yang sama. Menurut Tambunan, salah satu kelemahan usaha kecil adalah kurangnya kemauan pengusaha kecil dan menengah nasional untuk berorientasi global. Penyebabnya ialah karena kelemahan-kelemahan yang bersifat pribadi dari si pengusaha, seperti misalnya tidak bisa berbahasa Inggris, takut atau enggan mencoba, dan lainnya. Berbagai macam permasalahan di dalam IKM ialah permodalan. Dalam permodalan ini, suku bunga kredit perbankan masih tinggi, kelayakan prosedur kredit lama, dan lainnya. Lalu yang kedua, pemasaran. Kurangnya pemasaran produk yang diinginkan oleh produsen dan kalah oleh pengusaha besar. Lalu yang ketiga, birokrasi. Perizinan tidak transparan, banyak pungutan yang seringkali tidak disertai dengan pelayanan yang memadai. Lalu bahan baku. Dalam bahan baku, suplai bahan baku kurang memadai dan berfluktuasi. Harga bahan masih terlalu tinggi, serta kualitas bahan baku sangat rendah. Selanjutnya, teknologi. Dalam teknologi, tenaga kerja terampil sulit dipertahankan, akses informasi kurang merata, dan peralatan yang dibutuhkan sulit diperoleh. Dan yang terakhir, infrastruktur. Seperti air, listrik, dan biaya telepon masih bertahap mahal. Dan sarana dan prasarana kurang memadai. Selain masalah tersebut, masalah lain juga sering dijumpai oleh IKM, ialah adanya alternatif harga yang lebih rendah dari produk yang sejenis, termasuk penawaran diskon. Menurut Bari dan kawan-kawan, tahun 2001, IKM diperlukan ada 3 alasan. Yang pertama, kinerjanya cenderung lebih baik menghasilkan tenaga kerja yang produktif, sering meningkatkan produktivitas melalui investasi dan aktif mengikuti perubahan teknologi. Yang terakhir, diyakini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dibandingkan usaha besar. Pada tahun 2018 lalu, Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terus berupaya agar pelaku usaha industri kecil dan menengah memiliki kemampuan untuk melakukan ekspor. Tantangan yang dihadapi harus menjadi perhatian dari semua pihak. Produk IKM harus didorong agar memiliki orientasi ekspor. Selain kuat di dalam negeri, produk IKM seharusnya tangguh bersaing di luar negeri. Dalam menghadapi persaingan, pengusaha pada sentra industri kecil tidak hanya bersaing melawan kekuatan asing, tetapi seringkali mereka harus bersaing dengan sesama pengusaha. Di samping itu juga harus melawan kekuatan lain yang melingkupinya. Salah satu pendekatan yang digunakan ialah kerangka analisis persaingan yang dikemukakan oleh Porter dalam bukunya yang berjudul Kompetitif Strategi. Baiklah, dalam penjelasan selanjutnya, dalam menghadapi persaingan global ini, perlu disusun strategi bersaing yang berpijak pada kompetisi inti, baik dalam hal harga, kualitas, teknologi, maupun fleksibilitas biaya produksi. Khususnya pada sektor industri kecil dan industri kecil menengah, yang memiliki peranan sentral dan strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, bahkan sampai mampu bertahan di kala Indonesia dilanda badai krisis dan mampu membangkitkan perekonomian nasional. Dalam beberapa studi ditemukan bahwa peran serta sektor industri kecil yang memiliki keunggulan komparatif tidak disertai dengan penguasaan teknologi sebagai dasar pengembangan wilayah berbasis teknologi.
Hal ini didasarkan pada kemampuan daya saing industri kecil dan IKM berdasarkan konsep pengembangan wilayah berbasis teknologi yang mengindikasikan bahwa industri kecil dan menengah membutuhkan penguatan teknologi. Baiklah, selanjutnya. Secara umum, terdapat 3 peran UMKM atau kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia yang meliputi: pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil. UMKM berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. UMKM bahkan menjangkau daerah yang pelosok sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan. UMKM berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Dan yang ketiga, sarana pemasukan devisa bagi negara. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional, melainkan bisa hingga sampai ke luar negeri. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, dikarenakan keterbatasan ruang penyimpanan yang membuat hasil video ini menjadi kurang maksimal. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.